Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Kamila Rifiandi, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211124110042. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Corporate Social Responsibility, Public Relation, dan reputasi. Materi ini membahas bagaimana peran PR atau Public Relation dalam membangun reputasi perusahaan, dari hubungan antara PR dan CSR, serta bagaimana implementasinya CSR yang baik yang dapat membangun dan membantu citra dan reputasi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu PR dan reputasi. Pada slide ini saya akan menjelaskan bahwa PR atau Public Relation ini saat ini itu bukan hanya bertugas membuat siaran pers atau mengadakan konferensi pers. Nah, sekarang PR ini memiliki peran yang jauh lebih penting, yaitu menjadi ujung tombak dalam membangun dan menjaga reputasi perusahaan. Lalu apa itu reputasi? Nah, reputasi sendiri ini adalah penilaian atau pandangan masyarakat terhadap perusahaan yang terbentuk dalam jangka waktu yang panjang. Perlu dibedakan antara citra dan reputasi. Nah, citra ini biasanya terbentuk karena suatu peristiwa tertentu dan bisa berubah dengan cepat. Nah, sedangkan reputasi ini dibangun dari pengalaman masyarakat terhadap perusahaan selama bertahun-tahun. Misalnya, ada perusahaan yang selalu menjaga kualitas produknya, memperlakukan karyawan dengan baik, dan aktif membantu masyarakat sekitar. Lama-kelamaan masyarakat akan menganggap perusahaan tersebut tuh sebagai perusahaan yang dapat dipercaya. Nah, itulah yang disebut reputasi. Karena itu, reputasi sering disebut sebagai aset yang tidak terwujud, yang sangat berharga, bahkan nilainya bisa lebih besar dibandingkan gedung atau aset fisik perusahaan. Selanjutnya ada 3 mekanisme pembentuk reputasi. Nah, menurut Hall, ada 3 faktor utama yang membentuk reputasi perusahaan. Pertama, ada kinerja ekonomi. Nah, artinya bagaimana perusahaan ini menghasilkan keuntungan, bertumbuh, dan menjaga kondisi keuangannya perusahaan tersebut. Nah, contohnya perusahaan ini seperti Unilever yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi sehingga dipercaya oleh banyak investor. Nah, yang kedua ada perilaku sosialnya. Ini juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, menjaga lingkungan, dan berhubungan baik dengan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan ini suatu perusahaan memberikan fasilitas kesehatan kepada karyawan atau melakukan program penghijauan di sekitar perusahaan untuk masyarakat sekitar. Ketiga, ada kualitas komunikasi. Perusahaan ini juga harus terbuka dan jujur kepada publik. Contohnya tuh ketika terjadi masalah pada salah satu produk mereka, perusahaan harus segera memberikan penjelasan kepada masyarakat dan tidak menutup-nutupi informasi yang sebenarnya. Nah, ketiga faktor ini tentu aja saling berhubungan, karena kalau perusahaan untungnya besar tetapi sering mencemari lingkungan sekitar perusahaan itu, maka reputasinya akan tetap buruk. Sebaliknya, kalau perusahaan peduli kepada sosial dan kepada masyarakat sekitar, tapi komunikasinya buruk, masyarakat juga tidak akan mengetahui kebaikan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada reputasi sebagai asuransi sosial. Untuk slide ini dijelaskan bahwa reputasi bisa menjadi sebagai
atau semacam asuransi sosial. Nah, maksudnya tuh ketika perusahaan ini sedang mengalami krisis, masyarakat biasanya akan lebih gampang memaafkan si perusahaannya karena selama ini perusahaannya itu sudah memiliki citra yang baik. Nah, contohnya ketika sebuah perusahaan mengalami kesalahan produksi, jika sebelumnya perusahaan dikenal peduli sama konsumen dan lingkungannya, masyarakat biasanya cenderung memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dari perusahaan tersebut. Nah, sebaliknya, jika perusahaan memang sudah dikenal buruk sejak awal, kesalahan kecil pun bisa menjadi masalah yang cukup besar. Karena itu, membangun reputasi harus dianggap sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya untuk mencari keuntungan perusahaan saat ini, tetapi juga untuk melindungi perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada manajemen reputasi proaktif. Nah, perusahaan tidak boleh mengganggu sampai muncul masalah baru bergerak. Ini yang disebut manajemen reputasi secara proaktif. Artinya, perusahaan harus tetap memantau opini publik dan perkembangan isu yang mempengaruhi reputasi mereka. Misalnya, perusahaan ini selalu rutin memantau komentar masyarakat di media sosial mereka. Jika ada keluhan yang mulai muncul, perusahaan bisa segera mengambil tindakan sebelum masalah ini menjadi besar. Untuk di era digital saat ini, PR juga tidak lagi hanya mengendalikan pesan. PR juga tentu saja harus membangun hubungan dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat yang ada di sosial media. Nah, karena sekarang masyarakat juga memiliki kekuatan untuk membentuk opini melalui sosial media mereka sendiri. Selanjutnya ada PR dan CSR yang berhubungan dengan simbiosis. Nah, hubungan PR dan CSR ini bisa disebut saling membutuhkan karena CSR juga membutuhkan PR agar program yang dilakukan bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Sedangkan PR juga membutuhkan CSR sebagai bukti nyata bahwa perusahaan memang peduli terhadap masyarakat. Kalau gak ada CSR, PR cuman berisi kata-kata atau janji-janji doang. Nah, sebaliknya, tanpa PR, kegiatan corporate social responsibility ini juga yang baik mungkin tidak diketahui oleh publik. Contohnya, perusahaan memberikan beasiswa kepada pelajar. Nah, CSR adalah program beasiswanya. Sedangkan PR bertugas untuk mengomunikasikan program tersebut kepada masyarakat secara tepat dan transparan. Nah, selanjutnya ada resiko greenwashing dan CSR washing. Pada materi ini dibahas mengenai resiko greenwashing. Nah, greenwashing sendiri ini adalah suatu peristiwa ketika perusahaan mengaku peduli terhadap lingkungannya, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan praktik bisnis mereka. Contohnya, perusahaan ini membuat iklan besar-besaran tentang pelestarian lingkungan, tapi di sisi lain mereka itu masih membuang limbah pabrik mereka sendiri itu secara sembarangan. Saat ini juga masyarakat itu sudah semakin kritis karena mereka ini bisa membedakan mana kepedulian yang benar dan tulus dan mana yang hanya pencitraan saja. Nah, karena itu CSR harus benar-benar dilakukan secara nyata
dan bukan cuman sekedar alat untuk promosi perusahaan. Kalau tidak dilakukan, justru CSR ini bisa merusak reputasi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada 3 strategi komunikasi CSR. Nah, menurut Morsing dan School terdapat 3 strategi komunikasi CSR, yaitu yang pertama ada strategi informasional. Perusahaan ini hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasinya itu satu arah. Contohnya tuh mengunggah laporan kegiatan CSR di website perusahaan. Yang kedua, ada strategi responsif. Nah, perusahaan ini mulai merespon nih pertanyaan atau kritik dari masyarakat. Contohnya tuh menjawab pertanyaan netizen di media sosial mereka mengenai program CSR yang sedang dijalankan oleh oleh CSR di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada strategi keterlibatan. Nah, ini adalah strategi yang paling baik karena perusahaan itu melibatkan masyarakat langsung dalam perencanaan hingga evaluasi program corporate social responsibility ini. Contohnya tuh sebelum membuat program bantuan UMKM, perusahaan terlebih dahulu berdiskusi dengan warga mengenai kebutuhan mereka, mengenai apa yang mereka butuhkan. Nah, dengan begitu program yang dibuat ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu. Selanjutnya ada implementasi CSR dan reputasi. Tidak semua CSR ini otomatis meningkatkan reputasi. Yang penting itu adalah bagaimana CSR itu dijalankan. Menurut Porter dan Kramer, CSR yang paling efektif adalah CSR yang berhubungan langsung dengan bisnis utama dari perusahaan itu. Contohnya, perusahaan air minum melakukan program melestarikan sumber air, atau perusahaan teknologi memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakatnya. Karena program itu tuh sesuai dengan bidang usahanya dan masyarakat juga akan menganggap CSR itu lebih tulus dan relevan karena programnya juga berhubungan langsung dengan bisnis utama dari perusahaan itu dan masyarakat juga ikut berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya ada keterlibatan pemangku kepentingan dan keberlanjutan. Pemangku kepentingan atau stakeholder harus dilibatkan dalam setiap tahap corporate social responsibility, seperti mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Stakeholder juga bisa berupa masyarakat, pemerintah, LSM, maupun karyawan. Selain itu, program CSR juga harus berkelanjutan. Jangan hanya dilakukan sekali atau 2 kali. Misalnya perusahaan ini tuh membuat program pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara bertahun-tahun dan tidak berhenti. Nah, program seperti ini akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan bantuan sesaat. Selanjutnya ada membangun citra melalui CSR. CSR juga dapat membangun citra positif perusahaan, tetapi ada beberapa prinsip CSR yang harus diperhatikan, seperti otentisitas. Nah, program CSR yang ini tuh harus benar-benar berasal dari kepedulian masyarakat,
program CSR ini harus benar-benar berasal dari kepedulian si perusahaan, bukan masyarakat. Yang kedua ada visibilitas yang seimbang. Nah, CSR ini perlu dikomunikasikan juga, tetapi jangan berlebihan. Yang ketiga ada konsistensi. Nah, program CSR ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan dilakukan cuma sekali atau 2 kali aja. Contohnya, perusahaan yang setiap tahun memberikan beasiswa pendidikan akan lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan perusahaan yang hanya sekali melakukan kegiatan CSR-nya hanya untuk kebutuhan promosi perusahaan itu. Selanjutnya ada partisipasi publik dan dimensi waktu. Nah, masyarakat ini juga jangan hanya menjadi penerima manfaat dari CSR si perusahaan, karena sebenarnya masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam program CSR ini. Karena ketika masyarakat ikut terlibat, mereka akan merasa memiliki program tersebut. Selain itu, membangun citra juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Gak hanya dengan satu kegiatan CSR yang besar, tapi perusahaan juga harus konsisten untuk menunjukkan kontribusinya dari waktu ke waktu terhadap masyarakat sekitar mereka. Karena citra dan reputasi itu dibangun melalui proses yang sangat panjang. Selanjutnya ada 6 jenis inisiatif CSR menurut Kotler dan Lee. Yang pertama ada promosi sebab di media sosial. Contohnya tuh seperti kampanye peduli lingkungan. Selanjutnya ada pemasaran. Yang kedua ada pemasaran terkait sebab sosial. Misalnya setiap pembelian produk tertentu, sebagian keuntungannya disumbangkan. Lalu ada pemasaran korporat untuk sebab sosial ini. Nah, perusahaan ini contohnya tuh perusahaan ini membuat iklan yang mendukung isu-isu sosial. Lalu ada filantropi perusahaan. Nah, si perusahaan ini atau si CSR ini biasanya tuh memberikan bantuannya itu berupa uang dan barang atau sembako juga bisa. Selanjutnya ada kerelawanan karyawannya. Nah, biasanya karyawan ini tuh selalu ikut menjadi relawan dalam kegiatan sosial si CSR ini. Yang terakhir ada praktik bisnis yang bertanggung jawab. Misalnya mengurangi limbah, menjaga keselamatan kerja, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dari keenam jenis tersebut, praktik bisnis yang bertanggung jawab memiliki pengaruh paling kuat terhadap citra perusahaan karena langsung berkaitan langsung dengan kegiatan sehari-hari perusahaan. Selanjutnya ada strategi kontekstual di Indonesia. Nah, di Indonesia ini pendekatan personal lebih efektif dibandingkan pendekatan yang terlalu formal. Biasanya masyarakat Indonesia ini sangat menghargai nilai gotong royong dan silaturahmi. Karena itu perusahaan juga perlu membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat seperti mengadakan gotong royong dan lain-lain. Perusahaan juga harus melibatkan tokoh masyarakat seperti kepala desa, RT, RW. Nah, selain itu juga dari
tokoh-tokoh tersebut itu sangat tentu memiliki pengaruh yang besar dalam membangun kepercayaan dari masyarakat. Lalu selain itu, perusahaan juga harus mengelola harapan masyarakat dengan realistis. Jangan cuma menjanjikan sesuatu yang pada akhirnya tidak bisa dipenuhi. Nah, kesimpulannya dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa reputasi merupakan aset yang penting bagi perusahaan. Nah, PR ini memiliki peran utama dalam membangun dan menjaga reputasi tersebut. Corporate Social Responsibility atau CSR dan PR ini memiliki hubungan yang saling mendukung. Karena CSR tugasnya itu memberikan bukti nyata kepedulian perusahaan. Sedangkan PR ini membantu mengomunikasikan dampak positif si CSR ini kepada masyarakatnya. Agar efektif, CSR ini harus dilakukan secara otentik, berkelanjutan, dan tentu saja harus melibatkan masyarakat sekitar agar sesuai dengan kebutuhan stakeholdernya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memperoleh citra positif, tetapi juga reputasinya akan menjadi kuat dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.